Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari 4 mazhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Mazhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan isya dia ikut sholat. Selesai isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang, dekatin. Wahai syekh, syekh ini dalam bahasa Arab 3 artinya. Bisa satu dari 3. Bisa orang tua, syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi syekh dianggap orang alim gitu. Bisa saja orang tua gitu kan. Dipanggil, hai syekh, orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir. Nggak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi. Nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu nggak ada penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya nggak bisa. Masjid nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, masya Allah, istiqamah ini gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi. Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Ini saya bilang tadi istiqomah luar biasa. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong ke jalanan. Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, syekh, dipanggil Imam Ahmad, silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang, ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih, astagfirullah wa atubu ilaih, kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi, selalu begitu. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang, sudah lama, dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma samaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Loh ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Yang kelima teman-teman sekalian, untuk mendatangkan rezeki adalah ketakwaan. Takwa sudah saya jelaskan tadi subuh tentunya, tapi kita ringkaskanlah kepatuhan kepada Allah. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah bilang tinggalkan, tinggalkan. Wajib atau sunnah kerjakan semua. Yang haram dan makruh tinggalkan. Udah, hidupnya untuk agama sudah. Ini namanya takwa. Orang yang bertakwa Allah janji untuk berikan kepadanya rezeki. Di antaranya darinya adalah surah At-Talaq. Ini sudah tadi pagi kita jelaskan. At-Talaq surah 65, ayatnya ayat 2 dan ayat 3.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang luas dari masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Jadi jelas sekali takwa akan mendatangkan rezeki itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Ada beda tawakal dengan tawakul. Tawakal ini teman-teman sekalian menyerahkan hasil usaha kita, ya, menyerahkan hasil setelah berusaha. Kalau tawakul menyerahkan, ya, sebelum ada usaha. Contohnya begini, ada riwayat Bukhari menjelaskan ada seorang sahabat Badui dari padang pasir, sahabat Nabi SAW, datang bawa untanya, datang ke masjid ingin dengar ceramah. Begitu tiba depan masjid, dia tidak mengikat untanya, dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Dia nggak ikat, dibiarin untanya. Lalu dia masuk ke dalam masjid. Begitu masuk kakinya dalam masjid, baru satu kakinya masuk ke masjid, yang satu masih di luar, untanya lari. Dikejar sama dia. Unta ini teman-teman sekalian hewan yang susah sekali untuk ditangkap. Karena unta ini bisa hidup di padang pasir 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Lari unta itu, dikejar sama dia nggak dapat. Sudah capek dia nggak bisa dapat lagi, untanya sudah lari, dia kembali ke masjid. Pengajian Nabi SAW sudah bubar. Unta hilang, ilmu hilang. Gitu. Dia masuk masjid, dia sedih. Lalu Nabi SAW tanya dia, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah, kisahnya begini. Kata Nabi SAW, kamu salah. Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal Allah. Baru tawakal. Kunci dulu mobil dan motormu, baru tawakal. Kalau kita niatkan tawakal, Allah akan jaga. Allah SWT akan jaga. Di dalam ayat Al-Quran tadi surah At-Talaq sama surah nomor 65 ayat 3 Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kata ulama, pemberi rezekinya, gitu kan, penolongnya, gitu, penyembuh penyakitnya dan seterusnya. Itu namanya, itu mana daripada hasbuh. Yang ketujuh teman-teman sekalian, silaturahim. Silaturahim ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa, saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan, nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, kata seorang sahabat, waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada 2 orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim, punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian, pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya, ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh enggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Telepon mereka, teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau, akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana cara?
Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang, saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang, saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, Syekh, tolong bantu saya nih, apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan divonis oleh pengadilan, dipenjara 10 tahun karena saya difitnah. Data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran Anda nih? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata syekhnya ini, saya dengar ceramahnya, dia bilang begini, menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, Syekh, sejam lagi saya divonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, tidak tahu apa, maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata syekh, saya ditelepon. Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang akan divonis 10 tahun. Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya, dari pertama saya masuk terus lisannya ibu saya mendoakan, semoga kau selamat nak, terima kasih kau sudah datang bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua kita teman-teman sekalian tahu menilai pemberian anak kita, pemberian kita. Tidak pernah orang tua itu diberi sesuatu yang sederhana seperti teman kita masih bisa marah atau pasangan kita masih bisa meremut. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit. Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia. Seorang syekh lagi sholat, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Saya banyak cerita tentang Saudi karena saya pernah kuliah di sana teman-teman. Jadi bukan karena Saudinya. Kalau Anda punya cerita di Indonesia mungkin bisa terjadi di mana-mana tentunya. Saya cerita tentang ini karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh, suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam, Masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat. Khusyuk, jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Dan ini tradisi saya suka dengar ceramah-ceramah. Walaupun saya sudah sering isi ceramah gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu. Selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah, dia mengatakan pada saat saya salah satu Jumat, saya lagi jadi imam. Di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang, lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic. Kenapa itu, ada apa? Dia bilang, Syekh, ada orang jatuh. Tadi waktu sholat sujud rakaat kedua sujud pertama jatuh. Kata syekhnya, berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya, ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur. Dan juga dia mati dalam keadaan sholat. Jelas dari ibadah. Apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, datang adiknya mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang, ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara bacaan Al-Quran. Maka saya minta tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya, baiklah silakan. Datanglah syekh ini ke rumahnya, dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama, dan disunahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama kata syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata syekhnya, saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini? Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup. Dan kami 6 orang bersaudara, semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami, pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki. Ngurus gitu, orang tuanya, ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin. Sampo, sabun semua dia yang siapin. Semuanya diperhatikan. Maka kata syekhnya, pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman, apa yang melarang Anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa,
keluarga kita tahu, di sana ada sampo tahu, di sana ada sabun tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500 ribu, 300 ribu, teman-teman sekalian sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan, gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial, Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim. Yang kedelapan, haji dan umroh. Haji dan umroh. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada kelebihan rezeki, selalu lowongkan. Sudah pernah haji Ustaz, haji lagi kalau ada kesempatan. Sudah pernah umroh Ustaz, umroh lagi, nggak masalah. Sudah 2 kali, 10 kali, 100 kali, nggak masalah. Karena kata Nabi SAW, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Kata ulama, lawan miskin adalah kaya. Bukan kekayaan. Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi tidak ada orang yang pulang haji umrah itu kemudian miskin. Insya Allah tidak ada. Rutinkan. Saya tahu ada satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah, Allah berkahi, sudah tua sekali, mungkin umurnya sekarang sudah mendekati 90 tahun, 80 tahun lebih, tapi masih sehat, masih jalan, banyak usahanya masih jalan. Dan saya dapat informasi dari berita yang saya bisa percaya, dia Masya Allah 3 minggu di Indonesia, seminggu selalu di Mekah sama Madinah. 1 bulan itu 3 minggu Indonesia, 1 minggu di sana, ibadah sama istrinya berdua. Udah, tiap minggu. Subhanallah, buildingnya banyak di Jakarta, disewain orang, dijual beli, lalu untung, Masya Allah, dibuka rezekinya oleh Allah SWT. Jadi sering umroh, sering haji teman-teman sekalian. Kalau ada yang bilang sama saya, Ustaz, mana yang saya dahulukan? Saya mulai modal usaha atau saya umroh sama haji? Jawaban saya umroh sama haji. Kecuali Anda pertemukan dengan utang lain. Utang harus wajib didahulukan daripada ibadah-ibadah seperti ini. Tapi kalau enggak, maka lakukanlah umroh itu. Saya pernah bilang sama satu jemaah saya, waktu saya lagi umroh teman-teman sekalian, dan kalau ada memang teman-teman yang pas mau ikut ibadah umroh yang saya bimbing, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau tanya kepada teman-teman manajer, saya akan informasikan. Karena di bulan Januari nanti saya ada bimbing umroh, Februari ada, Maret ada, April, tapi tentu travelnya berbeda-beda ya. Saya tidak fokus satu travel. Jadi saya memang pindah ke beberapa travel yang kira-kira bisa menjalankan program yang saya inginkan. Karena nanti di sana kalau saya bimbing harus setiap hari ikut taklim, gitu kan. Itu syaratnya. Jadi habis asar ikut taklim supaya memang mereka pulang bisa bawa ilmu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, umroh dan haji ini kalau kita kerjakan maka akan sangat membantu untuk mendatangkan rezeki. Ada seorang jemaah pernah umroh dengan saya dari Irian kebetulan. Saya pernah dakwah sampai ke Irian, alhamdulillah. Kemudian dia dengar saya mau umroh, dia datang, sekeluarga ikut. Waktu itu kami, mungkin kisah ini sekitar 5 tahun yang lalu, umroh bintang 5 sekitar 30 juta waktu itu rupiah. Dia tinggal satu kamar sama saya tanya, Pak, bayar berapa umrohnya? 30 juta Ustaz, 32 juta waktu itu. Mahal nggak Pak? Dia bilang ya sedang lah, karena memang beliau orang mampu. Terus saya bilang, Pak mau nggak kita hitung-hitung uang yang 32 juta yang Bapak keluarkan, anggap 35 juta itu dengan pahala yang Bapak dapatkan. Dia bilang memang bisa Ustaz. Saya bilang ya ada dalilnya saja. Baik, bagaimana rasionalnya? Saya bilang baik, kita hitung. Sekarang kebetulan waktu itu lagi di Mekah kebetulan, pulang dari sholat duhur, nunggu waktu asar. Saya bilang, Bapak sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Saya bilang kalau kita ambil sholat wajib Bapak, ya, sholat wajib 1 hari 5 kali, dan ini 1 hari cuma 1 kali. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, asar cuma sekali, semua cuma sekali. Berarti kalau kita hitung 100.000 kali sama dengan 100.000 hari. Kalau kita hitung-hitung rasionalnya, 100.000 hari, 100.000 dibagi jumlah hari setahun, 365 hari, akan keluar angka kurang lebih kalau saya tidak salah 274 tahun. Berarti 1 kali sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia, gitu kan?
Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan sholat di masjid, maka pahala perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 25 kali lipat teman-teman sekalian, 274 tahun dikali 25, itu keluar angka kurang lebih 6.500 tahun. 6.500 tahun, ini bukan waktu yang sedikit. Belum hadis Nabi yang berbunyi, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah, perbandingannya 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, satu derajat radhiyallahu anhuma, satu derajat ke derajat yang di atasnya, ya itu jaraknya 500 tahun. Berarti sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun, gitu kan? Ini luar biasa fadilahnya. Coba kalau kita sholat 6.500 tahun dibagi 32 tahun, 32 juta atau 35 juta, berapa nilainya tuh? Belum sudah masuk include tiket pesawatnya, hotelnya, makannya, belum lagi kita dapat pahala-pahalanya, gitu kan? Belum pengalaman-pengalaman, kita bisa kunjungin wilayah Uhud, perangnya Nabi SAW, belum bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW, mengunjungi kuburan Baqi, kuburan para sahabat dan seterusnya, banyak fadilah. Jadi banyak hal yang didapatkan, gitu kan? Baik, jadi haji dan umroh salah satu faktor penambah rezeki.